Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazah. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Malik bin Dinar. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Kisah taubat Malik bin Dinar. Karena dikejar ular yang berbisa. Malik bin Dinar adalah salah satu ulama yang masih tergolong tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup dan pernah bertemu dengan para sahabat dan berguru langsung kepada mereka sebelum menjadi ulama. Malik bin Dinar sangatlah gemar berzina dan mabuk-mabukan, hingga pada suatu hari terdapat seekor ular yang sedang mengejar dirinya sampai ke neraka. Malik bin Dinar merupakan salah satu ulama yang sangat zuhud. Apa saja yang membuat hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ia tinggalkan semua hidupnya. Ia dedikasikan hanya untuk Allah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Segala pujian yang disampaikan oleh orang lain kepadanya tidak membuatnya terlena. Begitu juga dengan segala hinaan, tidak membuatnya terluka. Ia benar-benar melupakan dunia dan segala kesenangannya dan hanya fokus dengan Tuhannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ulama ahli hadis atau dikenal dengan julukan muhadis kontribusi dan sumbangsinya untuk perkembangan sabda-sabda Rasulullah yang sangat besar. Banyak imam sahabi dalam kitabnya menampilkan beragam komentar ulama utangnya, di antaranya menurut Imam An-Nasai dan dipastikan oleh Imam Al-Bukhari. Kualitas hadis yang dimiliki oleh Malik bin Dinar memiliki derajat hasan atau baik statusnya dalam kitab itu. Disebutkan juga dengan mengutip pendapat Imam Ali bin Al-Madini bahwa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar setidaknya ada 40 hadis yang semuanya memiliki derajat hasan Imam Az-Zahabi. Akan tetapi, yang pasti, ia satu zaman dengan Imam Malik bin Anas dan masih menjumpai Sayyidina Ali, yaitu suami Zahra. Sedangkan tahun kelahirannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad Arabi dalam kitabnya yaitu Tarikh Maulidiyah. Ulama Wafayati mendengar bahwa ia wafat pada tahun 1929 Hijriah. Kendati pun demikian, Malik bin Dinar pernah memiliki sejarah kelam yang jarang dirasakan oleh para ulama dan tabi'in. Pada umumnya, kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada orang-orang bahwa seperti apapun perjalanan hidupnya, jangan sampai berputus asa karena memiliki masa depan yang kelam. Malik bin Dinarlah buktinya. Ketika usia muda, ia sangat gemar bermaksiat kepada Allah. Namun, akhir dari perjalanan hidup Malik bin Dinar, ia telah menjadi seorang ulama yang sangat berpengaruh. Malik bin Dinar lahir dari keluarga yang kaya dan masih termasuk bagian dari bagian kerajaan yang saat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah atau sekitar 661 Masehi. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya untuk menggantikan posisinya kelak. Setiap harinya, ia membawa putranya menuju kerajaan, selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana. Harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, Malik bin Dinar semakin senang menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari, ia selalu datang pada kerajaan, selain untuk bergaul, terkadang juga datang bertugas untuk menggantikan ayahnya yang memiliki halangan selama tak ada kegiatan. Setiap hari, ia selalu mendatangi kerajaan. Akan tetapi, di balik pergaulan bebasnya, justru menjadikan Malik bin Dinar terlena dalam kegiatan yang sangat tidak manusiawi. Sehingga semua perbuatan yang dilarang Islam pun, semua ia lakukan dengan senang hati dan tak perlu ini haram maupun dosa. Yang penting dalam hidupnya bisa bahagia dan bisa melakukan apa saja dengan kehendaknya. Pada saat itu, ia sudah memiliki jabatan tinggi di kerajaan
yaitu sebagai keamanan atau sebutan untuk saat sekarang sebagai perwira polisi. Dengan gajinya yang sangat tinggi di hidupnya, ia gunakan gajinya itu hanya untuk berfoya-foya, minum khamr, zina, dan semacamnya. Sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin Al-Asani Al-Farafuri dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa suatu saat Malik bin Dinar sedang melakukan kegiatan terlarang dalam Islam, yaitu minum khamr. Di saat yang bersamaan juga, salah satu temannya menawarkan seorang budak yang cantik kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Malik bin Dinar pun langsung mengiyakan dan membelinya dengan kontan. Bahkan, karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia membelinya dengan harga yang sangat mahal. Setelah beberapa lama hidup bersama dengan Malik, akhirnya sang budak itu hamil. Pada akhirnya, melahirkan sebagai seorang ayah. Tentu, ia sangat menyayangi anaknya. Bahkan ketika sang anak melakukan kesalahan. Misalnya, setiap Malik bin Dinar hendak minum khamr, sang anak selalu mengambilnya dan menumpahkan pada baju ayahnya. Kendati pun demikian, ia tidak pernah memarahinya. Justru, semakin sayang kepadanya. Di saat yang bersamaan juga, ketika Malik bin Dinar sedang sangat mencintainya, para ulama ada yang mengatakan berumur 2 tahun, ada pula yang mengatakan berumur 1 tahun. Akan tetapi, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Sang anak meninggal dunia. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat sedih ketika anak semata wayangnya meninggal dunia. Awal mula tobat Malik bin Dinar setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok seorang anak kecil yang setiap hari dan malam selalu bersama dan menemaninya, bahkan selalu menumpahkan minuman kerasnya. Namun pada saat itu, tidak lagi duduk bersama dengannya. Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i mengisahkan. Ia pun kemudian mengatakan, artinya, ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban, dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat, aku meneguh khamr kemudian tidur, dan tidak sholat isya. Syekh Abu Bakar Al-Yaqurtuwal Martian, fi Fadaili Syahri Sya'ban, dalam kitab Shaqaf Al-Islamiyah. Ketika Malik bin Dinar sedang tidur pulas, tiba-tiba dalam tidurnya, ia bermimpi bahwa kiamat seakan-akan telah datang. Trompet pun telah ditiup. Orang-orang mati semua dibangkitkan. Semua makhluk dikumpulkan kemudian. Ia mendengar sesuatu gerakan di belakangnya. Namun, ketika ia lihat ternyata ada seekor ular yang sangat besar yang membuka mulutnya untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan juga, ia sangat terkejut dan lari tunggang langgang agar bisa terhindar dari ular besar tersebut. Di tengah-tengah kebingungannya, ia menemukan sosok seorang chef yang berpakaian putih, sedang duduk dengan tenang. Kemudian, Malik bin Dinar pun berkata kepadanya, "Wahai Syekh, tolonglah aku dan lindungi aku dari ular itu." Akan tetapi, Syekh itu justru menyuruhnya untuk berlari karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Mendengar jawaban itu, Malik bin Dinar pun semakin panik dan lari jauh hingga menaiki tebing neraka. Di saat yang bersamaan juga, neraka berkata kepadanya, "Kembalilah, karena engkau bukan penduduk neraka." Mendengar ucapan neraka, dengan senang hati, ia meninggalkannya begitu saja. Hanya ular itu tetap saja mengejar untuk memangsanya. Tak lama kemudian, Malik bin Dinar pergi menuju ke suatu tempat. Di tempat itu, ia melihat tirai-tirai yang di dalamnya. Terdapat banyak anak-anak kecil bersama dengan para malaikat, termasuk anaknya yang mati di usia belita. Akan tetapi, lagi-lagi ular itu terus mengejar untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan juga, sang anak berkata kepada ayahnya, "Ayahku." Demi Allah, kemudian ia melompat, laksana anak panah, dan dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kanan ayahnya, sembari menariknya.
dan mengulurkan tangan kanannya pada ular besar itu. Namun, seketika itu, ular yang awalnya hendak memangsa ayahnya, tiba-tiba saja menghilang. Setelah itu, sang anak mendudukan ayahnya, kemudian berkata kepadanya dengan membacakan ayat Al-Quran, "Wahai ayahku, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Malik bin Dinar pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang ular dan Syekh yang berpakaian putih itu." Sang anak kemudian menjawab, "Artinya ular yang besar yang telah mengejar dirimu. Dia adalah amal perbuatanmu yang buruk, yang selama ini engkau kerjakan. Maka, ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Sedangkan Syekh yang berpakaian putih itu adalah amal perbuatan kamu yang baik. Namun, engkau sedikit amalan baik, hingga tak memiliki kemampuan untuk menolong pekerjaanmu yang buruk." Abu Bakar dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Yaqutu wal Marjan. Di saat yang bersama, Malik bin Dinar pun terbangun dan ia amat sangat menyesal akan perbuatannya yang telah bermaksiat, hingga membuat ia menyesal dan menangis sejadi-jadinya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman khamr yang ada di kamarnya, dan pada akhirnya Malik bin Dinar pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.